Bapak, terima kasih buat malam hari ini. Sungguh Tuhan, kami mengaminin Engkau Allah kami yang setia. Ini adalah bukti cinta-Mu kepada setiap kami Tuhan. Engkau kumpulkan kami Tuhan. Biarlah kami Tuhan terus memiliki kerinduan akan pengenalan akan Engkau Tuhan. Kami mau firman-Mu kami hidupin dalam setiap hari-hari kami Tuhan. Kami mau taklukkan setiap keraguan kami. Kami mau perkatakan firman-Mu. Karena di dalam firman itu ada kekuatan Tuhan. Firman itu bukan terdiri dari perkataan tapi ada kuasa Tuhan. Akan memampukan kami mengarungi kehidupan ini. Bersama-Mu Tuhan kami bisa. Terima kasih Roh Kudus malam hari ini. Engkau kuduskan tempat ini. Kau kuduskan kami semua yang hadir Tuhan. Berikan kami tanah hati yang subur. Biarlah tempat ini disucikan, dikuduskan dengan darah anak domba Allah. Semua kami yang hadir, kami boleh diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Dan kami ada bekal Tuhan untuk melewati hari-hari Tuhan bersama-Mu. Karena firman itu kekuatan bagi kami. Terima kasih Roh Kudus, kami serahkan waktu dan tempat ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Tanpa Engkau aku tidak bisa apa-apa Tuhan. Ambil alih Tuhan seluruh kehidupanku untuk menyampaikan isi hati-Mu. Terima kasih, bekerjalah Engkau, kami siap mendengarnya di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Apa kabar semua? Semangat ya. Wah, Bapak Ibu semangat membuat saya juga lebih semangat lagi. Ya, kita bersyukur malam hari ini kita masih dikasih kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Juga terima kasih buat kesempatan yang diberikan untuk saya membagikan sedikit kebenaran firman Tuhan. Biar kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini ya. Dan judul firman malam hari ini saya mau berikan judul adalah perkatakan firman dan taklukkan, katakan firman taklukkan dengan keraguan ya. Jadi saya percaya di dalam kehidupan kita itu ada dua masalah terbesar dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, yaitu ada keraguan dan ketidakpercayaan. Amin. Ada di sini tanpa memiliki suatu keraguan atau kadang kita memiliki adanya ketidakpercayaan. Pernah Bapak Ibu mengalami hal demikian? Apa saya sendiri yang pernah mengalaminya? Pernah ya, saya percaya kita semua pernah mengalami hal yang sama. Ada kalanya kita renungin firman, kita bandingin dengan realita kehidupan kita. Kayaknya masa sih Tuhan, benar enggak ya? Sekalipun kita tidak terucap dari mulut kita, tetapi itu ada di dalam hati kita. Itu hanya kita dengan Tuhan yang tahu ya. Pernah ya? Jadi ada dua hal negatif ya. Itu sering terjadi di dalam kehidupan kita. Itu menjadi peperangan di dalam kehidupan kita. Ya, dua hal negatif ini dapat mengecilkan hati kita, membuat hidup kita itu tidak akan pernah menerima janji Tuhan. Jadi hati-hati dengan keraguan, hati-hati dengan ketidakpercayaan. Kenapa? Karena ketidakpercayaan kita itu akan menghambat janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Keraguan kita dan ketidakpercayaan kita itu akan membatalkan janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, karena iblis itu seringkali membanjiri pikiran kita itu dengan keraguan, dengan ketidakpercayaan. Jadi kita harus ingat membuka mulut, yaitu lawan dengan firman Tuhan. Jadi senjatanya nggak ada lain selain firman Tuhan. Amin. Lawannya dengan apa Bapak Ibu? Dengan firman Tuhan. Ingat baik-baik, firman Tuhan itu adalah senjata kita. Ya, karena Tuhan Yesus sendiri aja melawannya, yaitu dengan firman Tuhan. Bagaimana waktu itu Tuhan dicobai, waktu dia puasa 40 hari 40 malam, iblis datang mencobai. Tuhan hanya melawan dengan firman. Karena di dalam firman itu ada kuasa, ada kekuatan. Sebagaimana firman Tuhan di dalam Roma 10 ayat 17 katakan, iman timbul dari pendengaran, yaitu pendengaran akan firman Tuhan. Iman kita bisa timbul ketika kita memperkatakan firman. Firman yang kita perkatakan itu didengar lagi, itulah kekuatan iman kita. Ya. Jadi Bapak Ibu, kuncinya adalah firman Allah. Maka itu kita perlu mencintai firman Allah, ya, dan melakukannya seperti orang yang waktu masih lapar. Bapak Ibu pernah mengalami lapar?
Anak-anak muda pernah mengalami lapar? Jadi saat kita mengalami lapar, apa yang kita lakukan? Kita berusaha makanan yang di kulkas kita buka, ada apapun kita berusaha mengolahnya untuk kita makan, betul? Kalau memang misalnya, kebetulan gas lagi habis, Indomie mentah pun jadi. Ya, karena ada teman saya, malah dia lebih doyan Indomie mentah, saya juga bingung saya lihatnya. Kalau kadang kan ada mami ya, pernah ya, makan yang mami-mami mentah itu ya. Iya, namanya kan mami, saya pernah makan itu waktu saya masih kecil loh. Iya, jadi dia bentuknya Indomie tapi bisa dimakan mentah gitu loh. Itu enak sih, tapi ini bukan, kalau teman saya aneh. Dia makannya itu Indomie mentah. Dia doyan banget gitu loh. Ya kalau kita lagi lapar kan demikian. Apapun kita berusaha untuk mengolahnya supaya mengisi keroncongan perut kita. Demikian juga. Kalau kita merasa firman itu kita butuh, kita akan bagaimana caranya untuk mendapatkan firman itu. Kita akan memanfaatkan setiap kesempatan untuk mendengarkan firman. Betul? Biarlah kita belajar hari-hari ini mengoreksi hati kita. Seberapa kita rindu akan firman Allah. Seberapa kita perlu firman Allah. Seberapa kita merasakan firman Allah itu penting bagi kita. Sejauh itu kita akan mengejarnya. Ya. Karena firman Tuhan itu adalah obat bagi jiwa, ya, yang merupakan makanan yang diperlukan oleh roh kita. Supaya roh kita tetap kuat dan mempunyai kekuatan untuk mengubah hidup kita, ya. Jadi ketika kita lapar, jadi kita butuhkan firman itu. Jadi ketika firman berpaduan dengan iman, itu dahsyat. Ya. Jadi seringkali kita dengar firman ini. Kalau ada segala sesuatu kayaknya nggak mungkin. Kita seringkali terceplos dengan firman ini. Bagi Tuhan tidak ada mustahil. Sering ya, menjadi luar kepala kan. Nggak apa-apa, bagi Tuhan mah nggak ada mustahil. Sesungguhnya kita mengerti nggak arti firman ini, gitu loh. Arti firman ini meskipun pendek, tapi sangat dalam. Firman Tuhan katakan bagi Allah tidak ada yang mustahil, betul. Tapi bagaimana cara kita bisa mengubah sesuatu kemustahilan itu menjadi yang tidak mustahil. Kita harus mengubahnya. Yang sesuatu yang mustahil ini berubah menjadi sesuatu yang tidak mustahil. Kita percaya Allah itu sanggup, ya. Karena Dia menciptakan seisi dunia ini. Dia menciptakan saya dan Bapak Ibu. Dia menciptakan kita semua. Dia terlalu sanggup, betul. Tapi bagaimana? Kita mengubah suatu realita, kenyataan yang kita lihat di depan mata menjadi sesuatu yang tidak mustahil. Ya. Bapak Ibu, jadi kita itu harus apa yang kita inginkan. Jadi kita itu harus sepakat dengan keinginannya Allah. Hal itu akan mengubah kemustahilan menjadi sesuatu, mengubah sesuatu yang mustahil menjadi tidak mustahil. Ketika kita sepakat dengan Allah. Jadi jangan kita mengubahnya berdasarkan keinginan kita. Ya, berdasarkan agenda kita. Tidak bisa. Maka itu ketika kita melihat segala sesuatu kayaknya ini buntu, nggak mungkin. Cepat-cepat cari Allah. Temukan kesepakatan kita ini dengan kesepakatan Allah itu menyatu. Ketika kesepakatan kita dengan kesepakatan Allah itu menyatu, percayalah. Yang mustahil itu pasti berubah menjadi sesuatu mujizat yang tidak mustahil. Amin. Jadi mungkin hari-hari ini kita mengalami jalan-jalan buntu. Ya, mungkin kita lihat usaha kita, ya, toko sepi, kayaknya nggak ada harapan, kayaknya kehidupan kita begini-begini aja. Tuhan, bagaimana masa depan saya? Bagaimana masa depan anak-anak saya? Saya percaya ini menjadi pergumulan banyak sekali orang untuk saat-saat ini, dalam kondisi saat ini. Ya. Jadi bagaimana? Itu menimbulkan banyak keraguan yang kita terima dalam kehidupan kita. Seringkali mungkin membuat kita itu nggak bisa tidur. Saya bagaimana ke depannya? Apa yang harus saya lakukan? Seringkali kita mempertanyakan itu kepada Tuhan.
Bapak Ibu, ada kabar gembira malam hari ini. Sesuatu yang kita lihat dengan mata, ubahlah menjadi sesuatu yang kesepakatan bersama Allah. Ketika kita sepakat dengan Allah, apapun itu untuk kemuliaan Allah, pasti Allah akan mengubahnya menjadi sesuatu mujizat yang Bapak Ibu harapkan. Amin. Dan selanjutnya kita lihat setiap ide, tindakan maupun pemikiran kita ya. Jadi kadang kita itu kan mesti ini benar nggak yang gue inginkan ini selaras nggak dengan, sepakat nggak dengan kehendaknya Allah. Yaitu kita tolak ukurnya adalah firman Tuhan. Jadi segala sesuatu yang kita inginkan, kita harus selaraskan dengan kebenaran firman. Bertentangan nggak dengan kebenaran firman? Ketika apa yang kita inginkan tidak bertentangan dengan kebenaran firman, percayalah. Jadi ada damai sejahtera dalam kehidupan kita dan kita itu akan sepakat dengan Allah. Anak-anak muda mungkin kita dari keluarga yang biasa-biasa aja, keluarga yang sederhana. Ya istilahnya cita-cita kita pengennya setinggi langit, tapi karena keadaan orang tua kita tidak memungkinkan untuk kita sekolah atau kita putus tengah jalan, mungkin dari orang tua kita yang broken home, ya jangan putus asa. Ada kabar gembira bagi kita malam hari ini. Janji Tuhan itu ya dan amin. Ketika kita sepakat dengan Allah, gak ada yang mustahil. Allah terlalu sanggup untuk menolong kita. Saya punya kisah bagaimana dulu saya ingat ya, sebelum kami membeli rumah yang kami tinggal itu dulu, saya sempat katakan tiap kali kalau saya lewatin rumah itu, saya bilang ke suami saya gini, saya akan beli ini rumah. Itu rumah padahal waktu saya masih gadis, saya temenan sama anaknya. Yang pemilik rumah ini temannya saya gitu loh. Jadi waktu itu dia sempat pindah jauh ke mana saya nggak tahu. Akhirnya terakhir saya tahunya dia pindah ke Kelapa Gading. Jadi rumah itu sekian lama itu kosong. Jadi tiap kali saya lewat itu rumah, saya sering bilang ke suami saya mau beli ini rumah. Itu perkataan iman saya. Tapi saya nggak tahu, saya mau belinya kapan. Saya nggak tahu, saya mau belinya pakai apa. Karena kami nggak memiliki uang di tangan yang cukup untuk membelinya. Karena waktu itu posisinya kami habis merit. Saya posisinya kerja dan suami saya juga kerja, ya cuma apa adanya karena kami benar-benar dari nol. Tapi di situ ketika kamu memperkatakan iman, saya hanya dengan doa, saya bisa melihat Tuhan bekerja, ya sesuatu mengubah sesuatu kemustahilan menjadi suatu kenyataan. Sampai suatu hari singkat cerita dan kami memiliki rumah itu. Dan waktu saya bel rumah itu, padahal sekian lama saya cari orang dalam rumah itu tidak pernah saya ketemuin. Sampai suatu hari saya pernah bel itu rumah, tiba-tiba dia angkat. Dia angkat, saya janji sama dia, saya mau ke situ. Padahal dia udah mau kunci itu rumah, dia udah mau pulang. Akhirnya dia tunggu saya pulang kerja, saya mampir, dia bilang, padahal tadi saya udah mau kunci rumah, saya mau pulang, besok saya mau pasang pelang ke rumah itu. Akhirnya singkat cerita, waktu saya ketemu, dia bilang mau jual sekian. Saya bilang, oh ya kita beli. Jadi saya waktu calling pulang, saya bilang ambil uang di bank 5 juta DP-in. Selebihnya saya nggak tahu mau belinya pakai apa. Tapi jangan ditiru ya. Bapak Ibu teman-teman jangan ditiru. Setiap kita punya kadar iman yang berbeda-beda. Saya bukan kadar iman saya tinggi, enggak. Saya nggak tahu saat itu saya sendiri nggak sadar apa yang saya lakukan. Saya dengan doa, saya merasa ini Tuhan gerakan saya gitu. Ya udah, saya cuma DP. Tapi puji Tuhan loh, saya melihat Tuhan bekerja. Sampai kami ada rumah hari ini. Itu ceritanya kalau kita ceritakan sesuatu yang sangat-sangat mustahil gitu loh. Kami bisa memiliki rumah itu. Tapi itu semua kebaikan Tuhan. Saya percaya setiap kerinduan kita sepakat dengan kerinduan Allah. Allah pasti nyatakan. Ya, kita pasti akan menerima janji-janji Allah itu. Dan di situ saya mau lihat ya bagaimana Tuhan memberkati kehidupan kami lewat usaha pekerjaan kami. Ya, bagaimana Allah campur tangan setiap langkah-langkah kami. Allah menuntun sedemikian sampai kami bisa melunasin untuk membeli rumah itu. Tuhan bisa kirim orang-orang berkemurahan untuk membantu kami, untuk pinjamin sehingga kami bisa membeli rumah itu. Itu benar-benar sesuatu yang mustahil kalau kita pikirkan.
gitu loh. Ya, jadi saya mau ajak Bapak Ibu melihat ya, bagaimana ketika kita meresponin suatu panggilan Tuhan dalam kehidupan kita, janji Tuhan dalam kehidupan kita. Saya percaya setiap hari itu kita kan pasti baca firman, ya. Saya percaya Bapak Ibu di sini, adik-adik semua juga pasti rajin untuk membaca firman. Setiap hari kita baca firman, temukan satu janji Tuhan dalam kehidupan kita. Aminin janji Tuhan itu. Itu yang saya lakukan. Tiap hari kalau saya ketemu janji Tuhan itu, sepanjang hari itu saya perkatakan, ya Tuhan, janji firman ini aku terima. Sekalipun aku belum terima, tapi aku katakan, ya Tuhan, janji ini aku terima. Aku ngebayangin, aku terima janji itu. Dulu sebelum kami belum punya mobil, jadi saya udah ngebayangin, saya kayak penglihatan gitu, saya punya mobil dan saya bisa menyetirnya dan saya parkirnya begini. Kalau saya ngomong, mungkin orang bilang, ya kamunya saking kepinginnya, kamu mah lagi saking stresnya, saking kepingin punya mobil. Tidak, kehidupan kami waktu itu masih susah. Tetapi itu yang saya kayak kita ngebayangin sesuatu gitu, itu yang saya nyaksiin. Dan sampai suatu hari kami punya mobil, saat itu saya tutup mobil, saya masuk, di situ saya diingatkan. Waktu saya ngebayangin, pernah kejadian yang pernah timbul di dalam pikiran hati saya yang saya nyaksiin, kejadiannya persis yang saya lakuin waktu itu. Jadi kalau kita ngomong sama orang yang istilahnya, ya mungkin orang dunia atau ini, kita akan dibilang, ya karena kita saking kepinginnya. Bisa dikatakan demikian, tapi saya nggak pernah katakan itu kepada siapapun, termasuk kepada suami saya, tidak. Saya tidak pernah katakan kepada dia, oh saya lagi penglihatan, saya lagi ngebayangin begini, enggak. Itu cukup saya dengan Tuhan. Itu yang saya penglihatan seperti itu. Waktu saya hamil juga demikian, saya dapat penglihatan seperti ini. Saya waktu itu enggak ngomong sama Ko Aling, tetapi cukup saya dengan Tuhan. Itu yang saya doain. Bapak Ibu, banyak hal ya yang Tuhan kerjakan sesungguhnya di dalam kehidupan kita. Banyak sekali. Temukan ayat-ayat firman yang benar-benar membangkitkan iman kita. Temukan ayat-ayat firman yang setiap hari kita baca, menggairahkan kita. Itu akan membuat kita setiap hari itu intinya ada gairah bersama Tuhan. Tidak membuat kita itu lemah. Tidak akan membuat kita itu istilahnya malas gitu loh. Jadi tidak jadikan firman Tuhan itu, Alkitab itu sebagai obat tidur. Tidak. Ya, ketika kita renungin firman Tuhan itu indah. Seperti film Korea loh, ada sambungannya. Akan bikin kita itu semakin penasaran. Kenapa dia begini ya? Kenapa harus begitu? Itu akan bikin kita semakin bergairah dan semakin penasaran. Apalagi janji-janji firman yang kita pegang, terus Tuhan menggenapinya. Itu tahu nggak, kita dapatkannya itu gairahnya kita. Itu saya nggak bisa katakan nyusun dengan kata-kata. Saya percaya Bapak Ibu coba deh. Bapak Ibu akan mengalami apa yang saya katakan. Tiap pagi coba renungin satu pasal, dapatkan satu ayat emas. Pegang itu. Akan mendapatkan suatu gairah untuk kita melewati sepanjang hari itu. Jadi salah satu penghalang ya yang terbesar untuk menerima janji Tuhan ialah keraguan. Karena keraguan adalah salah satu pendukung terbesar untuk itu keraguan. Tetapi salah satu pendukung terbesar untuk menggenapi janji Allah adalah sepakat dengan Allah. Jadi ketika kita ragu, kita itu akan menjadi penghalang kita untuk menerima janji Tuhan. Namun ya, jadi salah satu pendukung yang terbesar dalam kehidupan kita untuk menerima janji Allah, yaitu kita harus sepakat dengan Allah. Ya, kalaupun Tuhan berjanji, istilahnya mungkin di depan mata kita lihat itu sesuatu yang mustahil, tapi kita pegang apa yang Tuhan janjikan kepada kita. Firman Tuhan katakan, lihat dengan iman, jangan lihat dengan mata. Ya, jadi percaya kita akan pasti jadi pemenang. Jadi kita akan melihat ketika kita meragukan janji Tuhan, itu akan membawa penundaan di dalam kehidupan kita untuk menerima janji Allah.
Saya akan buktikan satu firman Tuhan, yaitu contoh di dalam Kejadian 13 ayat 16. Kejadian 13 ayat 16 ya. Firman Tuhan berkata begini. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya. Sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Jadi firman Tuhan dalam Kejadian ini adalah janji Tuhan kepada Abram. Waktu itu Abram tidak punya anak, tetapi Tuhan menjanjikan anak kepadanya. Ya, Bapak Ibu, kalau kita lihat, kalau Allah datang kucuk-kucuk kepada Abram, dikatakan bahwa Abram, kamu akan punya anak. Ya, jadi Abram ini tidak minta, tetapi Tuhan menjanjikan anak kepada Abram. Berarti ini inisiatifnya siapa, Bapak Ibu? Ini inisiatifnya Tuhan. Kalau Tuhan yang berjanji, inisiatifnya Tuhan, berarti Tuhan yang akan menggenapinya. Tuhan yang berjanji memelihara hidup kita, percaya Tuhan akan pelihara. Dengan catatan, lakukan bagian kita. Jangan kita menunggu janji Tuhan, Tuhan akan memberkati gua, jadikan gua kepala. Terus kita kerja malas-malasan. Jangan harap, berarti kita tidak sepakat dengan Tuhan. Bagian kita harus kita lakukan. Kalau Tuhan bilang, masa depanmu sungguh indah, masa depan anak-anakmu terpelihara. Ya bagian kita sebagai orang tua, ngajar anak-anak kita di jalan-jalannya Tuhan. Firman Tuhan katakan, ketika engkau tidur, engkau jalan, engkau makan, engkau dimanapun, ngajar anak-anak kita itu kebenaran firman Tuhan. Kehidupan kita memperkatakan firman, ya ketika kita berkata-kata seperti orang menyampaikan firman. Kalau kita tidak memakan firman setiap hari, terus apa yang akan kita bagikan? Bagaimana kita mau berbicara seperti menyampaikan firman? Karena kita nggak ada perbendaharaan firman di dalam kehidupan kita. Kayak satu celengan, kalau kita nggak celengin duit di dalamnya, waktu kita buka nggak mungkin ada uang di dalamnya. Kan demikian. Ini hukumnya. Jadi bagian kita harus lakukan. Selebihnya kalau Tuhan yang berjanji, itu bagiannya Tuhan. Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan kita. Perumpamaan, kayak sekarang kalau saya berjanji, kayak Kobi berjanji misalnya, saya mau pergi mancing, Kobi kan hobi mancing, dia mau beli kapal ceritanya. Jadi waktu dia mau mancing, dia kan bilang, nanti saya pancing, saya dapat ikan, saya bagi kamu. Berarti bagian saya tinggal menerima. Terus bagiannya Koabi, dia itu janji untuk kasih saya ikan. Kalau dia tidak dapat ikan, saya nggak mau pusing, saya nggak mau tahu dia dapat ikan apa enggak. Tapi dia sudah berjanji akan kasih saya ikan. Bagian saya tinggal menunggu. Begitu juga dengan Tuhan. Ketika Tuhan menjanjikan memberkati hidup kita, berarti Tuhan akan mengerjakannya, Tuhan yang akan menggenapinya. Bagian saya hanya menunggu. Jadi kita jangan kepo. Seringkali kita kan mendapat nubuatan dari hamba Tuhan, dari firman yang kita dapat. Ya, nantikan itu dengan setia. Percaya, kita akan menerimanya. Firman Tuhan katakan apa yang dijanjikan tidak satu pun tidak dipenuhi. Semuanya akan dipenuhi. Bahkan yang terbaik Tuhan akan penuhi dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita ini darah dagingnya. Kita ini biji matanya, firman Tuhan katakan. Tuhan tidak akan pernah biarkan kita. Apalagi untuk tinggalkan kita. Nyawa aja dia berikan untuk kita. Masa dia akan biarkan kita? Itu mustahil. Ya, kita mau lihat ya. Janji Tuhan kepada Abraham. Abraham tidak minta, tapi Tuhan menjanjikan. Terus selanjutnya kita mau lihat. Terus jadi ini adalah di dalam Kejadian 13 ayat 16 ini adalah janji pertama bagaimana Tuhan kepada Abraham untuk memberikan dia kepada anak. Ya. Terus penantian Abraham disebabkan karena banyak keraguan sehingga Abraham itu harus menerima janji Tuhan itu waktu Abraham di umur 100 tahun. Ya, Abraham waktu umur 100 tahun baru Abraham melihat kelahiran anaknya yaitu Ishak.
Kenapa kita melihat ya penantian Abraham sampai segitu lama? Jadi waktu di Kejadian 13 ayat 16, itu firman Tuhan datang kepada Abraham, waktu itu Abraham berumur 79 tahun. Bukan hanya itu pertama kali, terus yang ada yang kedua kali. Kedua kali bagaimana Tuhan datang lagi kepada Abraham. Yang pertama kali Tuhan katakan, lihat seperti debu tanah banyaknya keturunanmu. Yang kedua kali kita akan baca di dalam Kejadian 15 ayat 5. Dikatakan, lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat di langit. Tuhan katakan, Abraham kamu lihat ke langit. Ya, dikatakan begitu. Hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepada Abraham, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Jadi Tuhan katakan kepada Abraham, yang kedua kali, kamu lihat, kamu keluar sini, kamu lihat itu bintang di langit. Ya, kalau kamu bisa menghitung bintang itu, demikianlah keturunanmu seperti itu. Itu janji Tuhan kepada Abraham yang kedua kali. Waktu itu Abraham berumur 84 tahun. Jadi selang 5 tahun, dari 79 tahun, Tuhan datang kepada Abraham menjanjikan keturunannya seperti debu tanah. Terus 5 tahun kemudian Tuhan datang lagi kepada Abraham, yaitu Tuhan katakan lihat seperti bintang di langit. 5 tahun kemudian Tuhan datang. Terus kita melihat selanjutnya di dalam Kejadian 18 ayat 10, dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Di sini Abraham ketemu 3 orang laki-laki, yaitu malaikat Tuhan datang kepada Abraham pada waktu Abraham berumur 99 tahun. Ya, jadi ketika 99 tahun Abraham didatangin 3 orang malaikat bahwa tahun depan ya, kamu akan menggendong seorang anak, Tuhan katakan. Jadi kalau hamil kan 9 bulan. Jadi waktu itu dia umur 99. Tahun depan, berarti pas di umur 100 tahun. Jadi Abraham menantikan selama 20 tahun. 21 tahun dia itu menggendongnya, melihat kenyataan janji Tuhan yang digenapi dalam kehidupannya. Ya. Jadi selama 21 tahun ini kita melihat Abraham menerima janji Tuhan. Kenapa sampai segitu lama Abraham menerima janji Tuhan? Karena banyak keraguan selama Abraham mendengar apa yang Tuhan janjikan. Jadi Abraham berusaha bagaimana dia itu kepo menolong Tuhan. Jadi sama halnya kalau Ko Abi menjanjikan kasih saya ikan, jadi saya itu kepo. Kamu dapat ikan gak Ko Abi? Ikan apa? Jadi saya berusaha untuk menolong dia. Demikian juga Abraham. Dia berusaha bagaimana dia itu menolong Tuhan. Dia banyak meragukan Tuhan. Kita lihat ya di dalam di dalam Kejadian 15 ayat 1, kita lihat. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Kenapa Tuhan datang kepada Abraham di dalam pasal 15 ini? Dikatakan Abraham, kamu jangan takut. Gak mungkin Abraham gak takut, Tuhan katakan kamu jangan takut. Berarti Abraham dalam keadaan sangat takut. Apa yang ditakutkan Abraham? Kita lihat di ayat 2. Abraham menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsik itu. Jadi ternyata dalam menantikan janji Tuhan, Abraham itu ragu. Abraham itu takut. Takut kenapa? Dia akan meninggal. Warisannya itu tidak ada yang terusin. Dia akan serahin kepada gundiknya, istilahnya orang bawahannya dia. Dia nggak rela. Itu yang dia takutkan. Ya, itu yang dia takutkan. Jadi dia takut, dia mati, nggak ada yang mewarisi. Abraham lupa bahwa 5 tahun yang lalu, ya, bagaimana Tuhan udah menjanjikan dia seorang anak. Kadang saking sulitnya kita, apa yang kita doakan, ya,
Kadang kita lihat itu mustahil, yang kita tunggu dari Tuhan sampai kita lupa apa yang Tuhan udah janjiin kepada kita. Seringkali kita itu lupa apa yang Tuhan sudah janjikan, membuat kita itu ada keraguan akan Tuhan. Jadi kita itu tidak pegang lagi apa janji Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tidak menghidupin firman Tuhan itu lagi. Kenapa? Karena kita lebih cenderung dikuasai oleh realita. Kita lebih cenderung dikuasai oleh apa yang kita lihat di depan mata. Itu lebih mempengaruhi kehidupan kita, menggoncangkan iman kita. Boro-boro kita mau berpegang teguh akan janji Tuhan, nggak akan kuat. Apalagi untuk hari-hari yang sekarang ini. Kalau kita nggak benar-benar pegang teguh janji Tuhan, nggak benar-benar hidup di dalam keintiman bersama dengan Tuhan, jangan harap kita itu akan bisa berdiri teguh. Tidak akan. Karena kenapa? Setiap hari kita diperhadapkan dengan berbagai masalah. Ada aja kiri kanan depan belakang. Ini belum kelar itu lagi. Kalau kita tidak benar-benar hidup di dalam Tuhan, kita akan goyah. Ya, jadi bagaimana kita harus mengatasi setiap keraguan dalam kehidupan kita. Seringkali mulut kita sama pikiran hati kita itu tidak sinkron. Jadi hati kita seringkali berkatakan, gak mungkin. Ingat, perkatakan firman, taklukkan keraguan itu. Bagaimana caranya? Ketika mungkin kita lagi sakit, dokter akan vonis kita tidak bisa sembuh lagi, tinggal menunggu waktu. Kita percayakan hidup kita kedaulatan Tuhan. Seberapa Tuhan izinkan kita ada. Bagian kita perkatakan firman. Ketika hati kita katakan tidak mungkin, mulut kita perkatakan bilur Yesus menyembuhkanku. Ketika hati kita lebih kenceng lagi, tidak mungkin. Dokter bilang tinggal sebulan. Mulut kita perkatakan lagi firman. Tidak ada mustahil bagi Allahku. Perkatakan firman itu. Taklukkan apa yang ada di dalam hati kita yang bertentangan dengan kebenaran firman itu. Percayalah, semakin kita perkatakan firman, karena iman kita akan timbul. Kita memperkatakan firman itu, kuping kita mendengar. Ketika kuping itu mendengar, iman ini timbul. Ketika iman ini timbul, dalam hati ini tidak bisa apa-apa. Roh kita berkuasa, jiwa kita akan ditaklukkan. Ketika jiwa kita ditaklukkan, roh kita, tubuh kita ini akan tunduk. Itu kekuatan. Ya, itu ada suatu rahasia yang sangat besar. Kalau kita pahami, setiap kita pasti kita akan mengalami suatu ketakutan. Pikirin masa depan kita. Ya, mungkin kita, ya usia saya udah segini, saya belum ketemu tulang rusuk, saya belum ketemu calon. Gak perlu takut. Allah menyediakan yang terbaik bagi kita. Masa depan kita itu indah di dalam Tuhan. Kita ini anak-anaknya kok, masa Tuhan tidak merancangkan? Kalau kita punya keinginan dalam hati, Tuhan saya udah berumur nih. Ya, bagaimana? Saya pengen teman hidup. Doa, percaya. Tuhan akan menyediakan yang terbaik, yang sepadan untuk kita. Firman Tuhan aja katakan tidak baik manusia itu seorang diri. Masa Tuhan mau biarkan kita seorang diri? Ya nggak mungkin. Tuhan pasti menyediakan. Tapi ingat, ada bagiannya kita yang harus kita lakukan. Kalau kita tiap hari kurung dalam kamar, mau menikah dengan siapa? Kapan ketemunya? Iya tuh. Orang kita mau masuk dalam pernikahan, kita kan ada waktu persahabatan, ada tingkatannya. Kalau kita nggak pernah bergaul, mau ketemu di mana? Ingat, sepakat dengan Allah. Ketika kita sepakat dengan Allah, percayalah, apapun menjadi kerinduan kita, itu kerinduannya Allah. Allah akan menggenapi. Amin. Ya. Ingat, mengubah setiap perkataan kita. Ketika ada keraguan mungkin di dalam hati kita merasa udah gak mampu mengubah suami kita. Ya, manusia yang ajaib, yang Tuhan sediain ada di samping kita. Tidak ada suatu yang kebetulan. Tuhan firman Tuhan katakan, biarlah kelakuan kita memenangkan suami kita, biarlah kelakuan kita memenangkan istri kita. Bagiannya kita, doakan. Bagiannya kita, lakukan sebagai seorang suami yang mengasihi. Kita sebagai seorang istri, jadikan penolong. Ada penundukan. Percayalah. Ya, ketika kita melakukan kebenaran firman itu,
Tuhan akan sanggup mengubahkan. Kita nggak bisa mengubahkan suami kita. Kita nggak sanggup mengubah anak kita. Kita nggak sanggup mengubah mertua kita. Tapi Tuhan terlalu sanggup untuk mengubahnya. Bagian kita lakukan. Lakukan bagian kita. Ketika hati kita berkata mustahil. Ini orang tua mah udah umur segitu, udah bau tanah, masih begitu. Jangan memperkatakan sesuatu yang istilahnya membatasi kuasa Tuhan bekerja. Perkatakan, berkati hidupnya. Firman yang kita terima, berkati, lakukan. Tuhan akan mengubah sesuatu yang mustahil menjadi tidak mustahil, menjadi kenyataan, menjadi impian. Apa yang kita rindukan, apa yang kita harapkan, kita akan menerimanya dengan iman. Amin. Ingat ya, memperkatakan firman untuk menaklukkan setiap keraguan. Sekian firman Tuhan, kita tundukkan kepala berdoa. Bapa, terima kasih buat firman malam hari ini. Biarlah setiap kami boleh menangkap isi firman-Mu Tuhan. Biarlah kami belajar memperkatakan setiap kebenaran firman-Mu untuk menaklukkan setiap keraguan di dalam hati kami, untuk menaklukkan Tuhan ketidakpercayaan kami, sehingga iman kami boleh timbul Tuhan, dan kami pegang teguh akan janji-Mu. Apapun itu yang Engkau janjikan dalam kehidupan kami akan menerimanya. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menambah kapasitas dalam kehidupan kami. Engkau Allah akan memampukan setiap kami. Semua untuk kemuliaan, kebesaran bagi nama-Mu. Kami serahkan firman dalam malam hari dalam tangan-Mu. Tuhan, biarlah firman-Mu bekerja. Roh Kudus, Engkau bekerja dalam setiap hati kami. Mulai hari ini, firman yang kami terima, yang kami tangkap Tuhan, itu menjadi kekuatan dalam kami. Kami akan menaklukkan setiap keraguan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami akan mengubahnya bersama dengan Tuhan. Ketika kami sepakat bersama dengan Tuhan, semua kemustahilan menjadi suatu kenyataan. Kami akan menjadi pemenang dan lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan. Pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi dalam Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Amin.